Pak, ini enak banget ini. Kita paling suka main ini. Mari kita coba. Kita siap untuk angkat nih. Testing. Selamat berjumpa kembali dengan channel Han Teknik, channel yang khusus membahas perlengkapan militer, survival, outdoor, dan berburu. Bagi sudah bergabung, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa subscribe, like, comment, serta share, dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar selalu mendapatkan info terbaru dari kami. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang ransel. Nah, ini koleksi ransel saya, ya. Ransel digunakan oleh TNI dan Polri. Di sini ada kurang lebih 10 ransel, ya. 10 ransel secara umum, ya, ada 10 jenis ransel, ya. Nanti kita akan bahas satu persatu, mulai dari tipe terlama M45 sampai ransel Raider yang terbaru. Juga ada ransel Note yang terbaru. Kita bahas singkat saja, ya. Ini ada 10 soalnya, ya, 10. Jadi supaya nggak makan waktu, kita bahas satu persatu seperti apa. Nah, ini yang pertama adalah seri M1945 atau tipe 45 atau disebut kebenaran ransel punggung kecil. Dulu saya kira nggak tahu, ya. Dulu saya kira cuma kecil sebesar ini aja, ukuran 15 liter. Nah, saya berpikir kalau tugas operasi bagaimana kalau berhari-hari di hutan, apalagi kalau dulu terjunkan di Seroja dan di Irian. Bagaimana pembekalan, bagaimana munisi, bagian dan sebagainya, ya. Ternyata ada sambungannya. Ini sambungannya disebut juga dengan ransel roti, ya. Ini sambungan disambung dengan M45 ini menjadi sebuah ransel satu full, sehingga ini bisa membawa bekal cukup banyak. Biasanya bekal-bekal utama, peluru, pakaian dan sebagainya di sini, dan ini adalah untuk makanan dan sebagainya di bawah sini. Untuk ransel ini tidak bisa berdiri sendiri, ya. Dia harus dipasang dengan drahrim. Nah, drahrim seperti ini kalau nggak bisa dipakai, ya. Terlalu pendek talinya. Ini drahrim model X kita sudah terpasang di sini. Nah, ini drahrim X-nya sudah terpasang, ya. Harusnya pakai kopel, ya, tapi disangkutkan ke sini pun bisa. Di sini ada sangkutan, bisa dipakai tanpa menggunakan kopel. Tapi sebenarnya yang enak pakai kopel, ya. Ini, ya, nyambungnya. Nah, seperti ini, ya. Ini model 45, bisa disambung jadi dua bagian, ya, dua bagian atas dan bawah, ya, sehingga bisa dipakai bertempur, sehingga beban ini bisa sampai 45 liter. Hampir sama dengan ransel Korea. Ini bawaan dari US seperti ini, ya, aslinya dikopi oleh kita jadi seperti ini. Persis mirip banget, nggak ada bedanya dengan yang dari US, M45 US, ya. Ini dipakai bertempur dari zaman Perang Kedua, operasi di penumpasan di pemberontakan, ya. Mulai dari RMS sampai Seroja pertama awal masih pakai ini. Bahkan ransel 45 ini masih digunakan untuk pendidikan sampai dengan tahun yang 90-an. Ya, seperti itu. Ya, nanti kita pakai seperti apa, ya, hasilnya. Mari kita lihat. Nah, berikutnya ini adalah ransel model alis, ya, atau biasa kita nyebutnya sebagai ransel Korea. TNI Polri dapat semua ransel ini, ya. Ciri khasnya apa? Ya, model alis, ya. Seperti ini. Kalau sebenarnya ini kalau yang asli US di sini ada tempat magasin yang alis yang ukuran L. Yang medium ada perubahan, ini yang kecil, ya. Ransel alis yang kecil. Ukuran 45 liter, ya. Ciri khasnya ada kantong 3 di depan seperti ini, ya. Ukuran cukup besar, cukup compact. Ya, ini bisa digunakan untuk membawa bekal cukup banyak. Sudah lengkapi dengan, kalau yang asli pasukan Linut ada gantungan buat frame-nya, ya. Yang pertama ada frame aluminium, cuman yang akhirnya sudah tidak ada, ya. Setelah 95 kesinilah sudah nggak ada yang pakai frame. Jadi seperti ini sekarang frame, hanya ada frame besi di sini, ya. Ini ada frame besinya, ya, seperti ini. Di sini ada bantalan untuk menahan di bahu, ya. Juga ada kopelnya di sini, ada sabuknya supaya tidak goyang-goyang kalau dipakai. Jadi buat rekan-rekan yang hobi naik gunung, ya, ransel alis ini saya rekomendasikan, ya. Ukurannya pas 45 liter, tidak terlampau besar, tidak terlampau kecil. Bisa memuat cukup banyak volume, ya, isinya cukup banyak. Dan yang jelas cukup kuat, ya. Bahannya nilon, ya. Ini bahannya nilon, masih bahan nilon. Dengan kuat dan tahan air. Tapi kalau cemplung ke air total, ya, basah, ya. Artinya ini water resist, ya, bukan waterproof tapi water resist kelasnya. Jadi barang-barang kalau ingin bebas air bener, ya, plastikin dulu baru dimasukkan ke dalam ransel ini. Ini bagus buat yang suka hiking, ya, atau camping.
Ini cukup bagus, cukup nyaman, harganya pun ya tidak terlalu mahal ya. Kalau rekan-rekan mungkin agak sungkan pakai yang warna hijau, bisa cari yang warna hitam seperti ini ya. Nyaman dipakai ya, muatannya besar. Dan sudah terbukti ya, dipakai perang di berbagai palegan, ini cukup bagus sekali. Oke, kita lanjut yang ke berikutnya. Nah, ini adalah ransel rider yang pertama atau ya dikenal sebagai ransel T100 ya. Ini bagus sekali, ada dua ransel besar, ini ransel utama dan ini ransel kecilnya ya. Jadi kalau keadaan darurat ini bisa dilepas ya. Di sini sambungan ke sini. Nah, ini jadi ransel kecil yang sudah ada water bladdernya ya. Ini ada water bladdernya di sini ya. Ini tas air juga, ini bisa bawa perbekalan untuk 1 hari ya. Jadi kalau rekan-rekan yang hobi naik gunung, jadi misalkan bawa perlengkapan, ada di sini perlengkapan utama ya, kemudian ingin summit naik ke atas, tinggal bawa ini ya. Ini ada air dan perlengkapan makan ya secukupnya ya buat naik ke summit. Jadi dua ransel seperti ini ya. Kapasitasnya ini adalah 65 liter, cukup besar. Ada pouch kiri kanan ya. Ada dua, yang dua bisa dilepas, mold system, yang bawah nggak bisa dilepas. Yang ini cukup besar di depan ya. Cuman sayangnya di sini tutupnya nggak ada pouch untuk tutup atas, nggak bisa ada wadah apa ya. Jadi tutup hanya sebagai tutup saja. Frame-nya internal frame di dalam sini. Ini membentuk tubuh ya. Sangat ergonomis dipakai sehingga tidak lelah kalau pakai ransel ini. Jadi beban tidak total diberikan di bahu, jadi terdistribusi sampai ke pinggang ya. Jadi orang tidak letih bahunya. Ada sabuknya cukup besar seperti ini. Ya. Sabuknya cukup besar dan ini bisa dilepas sabuknya. Jadi sabuk taktikal. Nyaman ya, ini mengikat nyaman di pinggang. Ya, ini bisa dipasangin drahrim juga di sini. Ya. Ini serba bisa di setel semua, tingginya seperti apa, ya maunya seperti apa, menyesuaikan dengan bentuk tubuh. Banyak tali ya untuk naruh gantungan-gantungan, misalkan mau gantung, boleh taruh buat gantung peluncur roket, tapi kalau mungkin orang sipil ini bisa digunakan untuk menggantung sleeping bag dan sebagainya ya. Taruh di bawah, bukan di atas ya. Seperti itu, nanti kita lihat seperti apa kalau dipakai ya. Ini rider yang pertama, nanti ada juga rider yang berikutnya ya. Ini sudah mundur dari TNI, sudah ditarik, sudah tidak ada lagi. Sekarang sudah diganti ransel yang baru. Oke, kita ganti yang lainnya lagi. Nah, ini adalah ransel BKO Brimob nyebutannya ya. Bentuknya seperti ini. Sudah kayak ransel-ransel ini ya, buat apa? Naik gunung itu ya, kayak carrier. Ini kapasitas besar 65 liter ya. Model bukaannya ini model bukaan seperti ransel punyanya apa? Mystery Range ya, model pembukaan seperti ini. Buka atas, kemudian tengah bisa dibuka seperti ini. Ini lepas dulu ya. Nah, ini bisa dibuka seperti ini. Nah, bukaannya cukup lebar sekali ya. Ini kapasitasnya juga besar sekali, 65 liter. Bahkan kalau diisi full bisa sampai 90 liter, bisa masuk semua kalau semua potnya diisi. Ini sudah ada tas water bladdernya di sebelah kanan sini ya. Kemudian ada tutup kantongnya atau water covernya, rain cover sudah ada. Ya, taruh di sini ada rain cover. Kalau ini dibuka, ini ada rain cover di sini ya. Nah, ini rain covernya ada di sini. Bagian belakangnya sama. Ya, ini bisa setel sedemikian rupa ya. Mirip dengan yang ransel dari luar merek Mystery Range ya. Ini sayangnya tidak dilengkapi dengan sabuk ya. Ada sih kecil ya. Sabuk yang besarnya nggak ada ya, sabuk khususnya nggak ada. Masalah di sini nih ada.
buat naruh. Nah, sabuknya ada seperti ini, ngumpet di dalam ya sabuknya. Nah, sabuknya ini tidak bisa dilepas ya, sabuknya nggak bisa dilepas, jadi ya permanen. Jadi kalau ingin digunakan tinggal dikeluarkan, pakai seperti ini. Kalau tidak ingin pakai tinggal masukkan ke dalam sini ya. Sangat praktis sekali ya, jadi nggak perlu tempat khusus, ini tinggal dikancingkan. Busanya cukup tebal, di sini ada pakai plastik gitu ya, jadi nahan bau cukup kuat. Ini juga cukup tebal, jadi ini bisa saya sarankan untuk dipakai kalau yang model Shopee Hiking. Ini besar banget, cocok ya, 65 liter, bisa untuk berhari ya, bisa untuk tugas penugasan cukup lama, 7 hari bisa. Ini kalau di Brimob sebutannya ransel 7 hari, BKU 7 hari ya, karena memang bisa untuk bekal cukup lama ya, seperti itu ya. Ini cukup banyak banget ya apanya, kompartemennya. Oke, cukup mantap. Samping cuma satu, tapi di tengah sini ada dua. Ini buat taruh tenda enak ya. Oke, sekarang kita lihat ransel yang berikutnya. Nah, ini adalah ransel punyanya Yontai VIP Marinir. Ini pesanan Yontai VIP Marinir, bahannya Cordura. Ini juga cukup besar, ukuran 45 liter ya. Kalau dibuka ini cukup besar. Depannya ada 3 kantong besar. Bukaannya ini biasa sama ya, bukan seperti ini. Dalamnya cukup lengkap. Ini sudah pernah dibahas ya, kita bahas cepat aja ya. Bahannya Cordura, warnanya hijau olive grape ya. Ini khusus pesanan marinir. Ada juga tempat water bladder, tapi dia di tengah posisinya. Nah, tengah sini untuk naruh water bladdernya. Sini ya, bisa untuk naruh water bladder atau naruh radio ya. Ini untuk antena radio bisa. Kalau dibuka ini cukup lebar ya. Nah, saya juga nggak nyangka kalau itu kecil, tapi kalau dibuka begini dia bisa cukup lebar. Ini bisa 45 liter, sama dengan ransel Korea ya. Banyak tali-talinya di sini ya. Bagian belakang sini tali-tali untuk mengikat ya, bisa mengikat peluncur roket, atau untuk mengikat hammock, ataupun mengikat sleeping bag ataupun matras ya, seperti itu. Ini juga bisa dipegang samping, pegang sini juga bisa. Sini banyak lubang-lubang ya untuk naruh antena radio di sini ya, atau water bladder bisa juga di depan. Bahannya Cordura US ya. Ini pesanannya khusus punyanya Yontai VIP Marinir. Anggota Marinir lain dapat nggak? Ya saya kurang tahu ya. Tapi ini yang saya tahu hanya khusus anggota Yontai VIP saja. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ransel yang. Nah, ini adalah ransel satu lagi dari Brimob. Ini adalah ransel tapi khusus Brimob yang yon pelopor saja. Kalau yang bukan pasukan pelopor tidak dapat. Ya, itu. Ransel cukup besar, ukuran 60 liter ya. Ini yang saya tahu ini bagus ya, pakai laser cutting seperti ini ya, untuk mold sistemnya. Cukup besar ya. Bahannya juga ini ringan, yang ini cukup ringan ya. Nah, ini ada kopelnya. Nah, sabuk kopel ini tidak bisa dibuka, tapi ini cukup empuk ya. Dia tidak bisa dilepas ya. Ini permanen ya, nempel di sini permanen. Busanya cukup tebal ya. Ini ada skeleton dalamnya, internal skeletonnya ya. Dari plastik. Sama, ini cukup tebal juga. Sini bagian tutupnya bisa ditaruh ya, macam-macam, dan ini untuk akses ke dalamnya cukup besar sekali ya. Nah, ini bukaannya bisa full terbuka lebar semua ya, seperti itu. Ini juga dikasih water bladder dari, kalau ini water bladdernya dari mana nih, antibakteri ini, oh Naturhik ya. Kalau ransel Brimob ini water bladdernya Naturhik. Di dalamnya banyak sekali kompartemennya. Detailnya udah pernah kita bahas di video saya sebelumnya ya. Ini kita review cepat saja.
Ini cukup bagus buat yang hobi hiking ya, nggak salah kalau ini dipakai buat yang itu, karena ini kedap air semua. Cuman ya nggak tahu ya, saya belum nyoba di kalau kehujanan ini tahan apa enggak. Ini kelasnya water resist apa waterproof saya belum tahu ya. Seperti ini. Bawaannya hanya ada satu kantong di depan sini aja, mold system ya. Ini bisa dibongkar pasang ya. Ini mold system. Ya, ini kopelnya ada sabuk, ada pouch di sini kiri kanan, ada buat naruh, mungkin untuk naruh multitool, alat-alat kesehatan, atau untuk naruh kompas dan sebagainya ya. Seperti ini, keren banget ya. Warnanya hijau karena yang pakai cuman pelopor, karena bentuk bajunya hijau itu ya. Oke, sekarang kita bahas yang ransel berikut. Nah, ini adalah ransel combat ya, khusus untuk Yonif para rider Kostrad ya. Warnanya warna loreng Kostrad, dan ini desainnya untuk pasukan Linut ya. Kenapa? Karena di sini dilengkapi dengan berbagai macam tali temali ya, untuk dipasangkan di harness payung untuk terjun perorangan tuh ya. Di sini banyak sekali, wah, barang-barang yang saya nggak tahu ya. Perlengkapannya cukup banyak di sini ya. Tali menali saya nggak paham banget ya, karena saya bukan pasukan Linut, jadi saya nggak tahu gunanya buat apa. Dan jelas di sini ada, nah ini ada harness, ada untuk ngikat ke harness ya. Di sini dari besi ini dua. Kemudian di sini juga ada tali temali ya di pinggir sini. Ini tali yang cukup panjang ya, ada sekitar berapa meter ini. Nah, ini saya juga nggak paham pasang di mana ya. Ini tali cukup panjang sekali, dan bentuknya ini bisa dilepas begini ya. Ini saya nggak tahu ini fungsinya buat apa, saya juga nggak paham. Di kiri kanan ada dua-duanya, ada semua ya tali ini. Ini ada dipasang di sini permanen ya, artinya ini memang untuk kebutuhan pasukan Linut. Di sini banyak kantongnya, ada satu besar kanan, satu besar kiri, satu kantong depan cukup besar, dan di bawahnya ada kantong lagi. Ini dilengkapi dengan banyak kantong kantong kedap air ya. Jadi kalau barang-barang terjun, barang pertama dibungkus dulu kantong itu, baru dimasukkan dalam ransel ini. Di antara semua ransel ini adalah yang paling berat ya, bahannya tebal banget ya. Mungkin karena kebutuhan pasukan Linut ya, dia kebanting-banting ransel ini. Jelas kalau terjun pasti ini kebanting-banting ya. Ini berat banget, hampir 6 kilo. Ranselnya saja hampir 6 kilo lebih ini. Tapi kalau dikurangin isi-isinya ya, mungkin tali temali yang nggak kita anggap penting bisa kita buang ya, mungkin agak berkurang sedikit ya. Sama kopelnya juga cukup, ada kopel cukup tebal, bisa dilepas ya, bisa dilepas. Ini juga busa-busanya tebal. Ini bisa untuk mengalirkan udara di sini sehingga tidak membuat ransel ini gerah di punggung ketika digunakan. Warnanya loreng seperti ini menyamakan dengan loreng pasukan Kostrad. Ini kapasitasnya 50 liter ya, 50 liter. Tapi kok berat banget ya. Kalau saya bilang, kalau buat orang sipil ya, saya tidak sarankan untuk memakai ransel ini. Yakin, berat banget ya. Ini kosong itu udah berat ya, apalagi kalau diisi ya. Kalau tentara mungkin fisiknya kuat ya. Kalau kita mau naik gunung bawa ini, saya tidak sarankan. Ini berat banget. Oke, kita lanjut ransel yang berikutnya. Oke, ini adalah ransel besar TNI standar ya. Ini buatan Jevos, ukurannya 90 liter, hampir 100, kondisi penuh 100 ya, kapasitas 90 liter. Ini gede banget, asli gede banget. Dua kantong kiri kanan cukup besar ya. Ini ada semua kantongnya, mold system ya. Ada yang kantong besar di sini. Tapi ini cukup ringan ya, tebal sekali, ininya tebal ya, tali ini tebal. Sini ada kopelnya juga ya, cukup nyaman dan terlindungi ya. Ini masih baru, bungkus-bungkusnya masih lengkap.
Ini ada frame-nya, frame internal di sini sehingga nyaman digunakan. Sabuknya dapat dilepas ya, kalau kita tidak gunakan ini bisa dilepas kalau tidak diinginkan ya. Tapi saya rasa ini penting ya, supaya kita makainya nggak goyang ke sana sini. Ini kapasitas besar banget. Wah, saya suka banget sama ransel ini. Jadi menurut saya kalau yang hobi naik gunung dengan jangka waktu lama atau hobi hiking dalam jangka waktu lama, ini recommended banget ransel ini. Besar dan ringan, tidak terlalu berat. Ini sekitar 3,2 kilo ransel ini. Ya, kalau ransel biasa buat hiking itu sekitar 2,8, 2, sekian, ini 3,2 kilo. Jadi cukup ringan untuk ukuran saya. Untuk ukuran tentara, ransel ini cukup ringan dan cukup besar. Di sini ada tutupnya, bisa dibuka ya. Ada resleting di sini. Jadi kalau bikin akses cepat, tinggal buka sini, misalkan untuk naruh jas hujan dan sebagainya, jika terjadi dadakan bisa langsung sini. Ya, ini recommended buat naik gunung. Kalau tadi yang punya poster atau tidak karena terlalu berat, ya. Ini cukup ringan dan muatannya cukup besar. Oke ya, ini bagus banget. Oke, saya lanjutkan dengan ransel yang berikutnya. Tidak kalah gede, ransel punyanya Brimop ini juga cukup besar. Ini buatan GeForce. Ini sama informasinya 65 liter, tapi kalau diisi full ya, semua spot diisi bisa sampai 70 liter. Ini cukup gede sekali ya, cukup ringan dan cukup nyaman ya. Produksi GeForce, sampai nggak kenal ya. Sistem ininya cukup bagus ya, sistem pengaturan tali bahunya cukup bagus ya, sehingga bisa di setel independen ya. Cukup tebal, aliran udara bisa ngalir lewat sini, tengah sini. Busanya juga cukup bagus, jadi ini nyaman digunakan. Jadi dalam jangka pemakaian lama ini cukup keren banget. Sini ada sabuknya, dan ini bisa dilepas. Biasanya punya polisi sabuknya nggak bisa dilepas, ini bisa dilepas ya. Sama menggunakan internal frame ya di dalam, dari plastik ya, dari plastik atau bahannya apa saya nggak tahu ya, tapi cukup kuat untuk menahan beban. Sini sudah ada water bladernya dari GeForce, sudah dekat water blader ya. Sama spotnya hanya satu sebelah sini, di bawah ada untuk naruh raincoat, dan di atas ini juga bisa dibuka. Nah, sini ada perlengkapan dry bag ya, ada 3 buah dry bag di sini, nanti bisa digunakan. Nah, ini juga bagus banget buat yang hobi hiking ya, yang hobi naik gunung. Ini cakep ya, hasilnya cakep. Sini banyak mold system, jadi kita bisa tambahkan berbagai macam alat ya. Misalkan ada pouch buat kesehatan, buat P3K, bisa dipasang di sini di luar ya. Atau pouch lainnya lagi yang cukup banyak dijual di pasaran. Sini ada velcro, bisa buat tempel-tempel macam-macam ya, seperti itu. Ini recommended juga buat yang hobi naik gunung. Warnanya juga hitam, jadi kalau loreng mungkin rekan-rekan agak sungkan makainya ya. Tapi kalau mungkin warnanya hitam kan netral, banyak tas umum juga yang warna hitam, jadi nggak terlalu mencolok. Jadi ini saya bilang recommended untuk kita pakai outdoor ya. Oke, sekarang kita lihat ransel lainnya lagi. Nah, ini ransel terakhir ya. Ini punyanya GeForce juga. Ukurannya 60 liter, lebih kecil sedikit dari yang tadi. Kalau bentuknya seperti ini. Ini bukan sistem Y begini ya. Dia buka kiri kanan, kemudian buka sini tengah ya. Seperti ini. Ini ya sistem yang digunakan oleh pembuat ransel dari Mystery Range ya. Mirip banget Mystery Range ya. Kalau saya bilang kopian sih bukan ya, tapi ya terinspirasi oleh ransel itu ya. Nah, sini ada 4 water bladernya, dan di belakangnya nah, mirip dengan punyanya Mystery Range, persis banget ya, seperti ini. Ini ada sabuknya, ada. Sudah saya lihatkan sabuknya ya. Saya buka dulu. Nah, sabuknya cukup besar.
Nah, ini cuman ditempel begini saja. Di sini ada velcro nih, cuman ditempel begini saja. Jadi ketika dibawa ini ikut bergoyang mengikuti goyangan pinggul. Jadi tidak ngunci banget, yang ngunci tapi nggak ngunci banget, jadi nyaman ini. Ini ngikutin modelnya Mystery Range ya, model seperti ini. Cukup tebal ini, kalau nggak suka ya jangan dipakai ininya ya, sabuknya kalau nggak suka. Soalnya ini besi juga. Tapi kalau saya saran dipakai aja ya. Karena di sini mold system bisa dipasang macam-macam ya perlengkapan. Ukurannya cukup besar dan ini cukup ringan ya. Cukup ringan banget. Tasnya juga isinya banyak. Udah mirip apa ya? Carrier punya sipil ya. Mystery Range itu kan punya sipil ya. Mirip carrier punya sipil. Jadi ini kalau kita pakai buat outdoor, oke lah ya. Ini oke banget ini. Oke banget, saya nggak bohong. Ini ringan dan cukup bagus. Tapi ini masih cukup langka ya, masih cukup langka, belum semua dapat ya. Masih kebanyakan masih yang pakai GeForce yang besar tadi itu. Ya. Sekarang kita bandingkan kalau kita pakai seperti apa sih semua ransel-ransel tadi. Mari kita lihat.